cari toko baru. Toko yang sudah ambil, kita olah supaya buahnya makin banyak. Ini yang udah ambil. Gimana ini dari berbuah 1 kilo berubah jadi 5 kilo. Dari 5 kilo berubah jadi 10 kilo. Ini toko yang sudah ada, gimana jadi langganan dan ngambil lebih banyak. Nah, yang ini kita baru mau mulai tanam. Berarti ini kita buka toko baru. Betul nggak? Tokonya sudah ada. Kalau jagung kan kita mesti tanam. Kalau ini kan dia udah tertanam, cuma kita belum bisa metik aja. Tokonya kan udah ada kan? Betul nggak? Nah, sekarang berarti fokus tujuannya kita adalah buka toko baru, cari langganan baru. Nah, cari langganan baru, apa yang bisa dibantu? Bagaimana caranya supaya toko ini bisa ambil dulu teman? Pertama buat ambil dulu. Spanduk bisa kan? Kasih spanduk yang belum ambil. Gak apa-apa, si ACC. Tapi belum ada pengambilan nih Pak, gak apa-apa, bikinin. Kita kasih dia duit 6 meter, saya bikinin 6 meter. Kenapa enggak? Kalau itu bisa membantu, bikinin dia. Kalau yang sifatnya ngasih ya, nggak dapat omset, nggak dapat. Cuma ya buat ngebuka dulu, ya nggak dapat omset kan, kita ngasih spanduk kan. Dan juga nggak mengurangi omset itu nggak dibebanin ke salesman, itu murni dari uang kantor. Oke, nggak apa-apa nggak dapat omset. Namanya juga buka lahan baru. Atau apa lagi? Ini promo lagi bagus. Lagi ambil kucing dulu kah? Di mana hambatannya dari buka lahan baru? Kurang ngepush. Kalau dipus emang kenapa? Paksa. Bang udah 3 kali di sini. Berarti dulu lah. Ya, saya cerita awalnya nanti toko order karena kasihan. Karena nggak enak. Bisa jadi. Ini kan di situ udah begitu tuh kalau sudah kita datang cuma karena kasihan. Sudah kita datang karena nggak enak. Dulu itu ya begitu. Soalnya masih begitu. Kenapa dia datang yang order dikit-dikit? Ya karena nggak enak. Langganan udah dia datang rutin ya udahlah order 300 lah. Secukupnya aja lah tuh 400 lah. Rajin ini anak kesian ya sales dan udahlah nggak apa-apa. Ya barang yang nggak gitu laku ya nggak usah. Barang yang laku aja. Akhirnya dia ngambil cuma sedikit-sedikit, dia nggak mau spekulasi ngambil barang lebih banyak. Betul nggak? Nah sekarang itu tinggal ditingkatin. Kenapa perlu kita push? Karena kalau lu panen lu mau melimpah, lu kan harus punya toko yang banyak. Ada tokonya lah kata. Kenapa kalau kita push? Atau kita nggak usah push deh. Gimana supaya dia ambil?
problemnya ini sampai sama kayak Derry nih, berarti sekarang kamu nih. Udah jauh levelnya berarti. Jauh berarti udah levelnya. Si Song dia masih nikah, udah settle, dapat, udah langganan dapat, tinggal dia lebih keras biar panen lebih banyak. Nah kalau di kamu berarti sekarang problemnya lebih repot lagi karena mesti baru nanam dulu, betul nggak? Ya nanam lagi gitu. Gimana? Atau kesulitan di jalan? Atau perjalanan maksudnya? Tapi sekarang mau libur mau mana mau keliling? Hah? Gue mau kasih mall mana sekarang mau keliling? Ini jalanan kan, sudah betul nggak? Kurang cepat ada adaptasi gitu. Pas mau udah mulai goyang, kurang cepat masuk ke streetnya. Adaptasi ini kurang cepat. Kenapa lebih susah ke toko-toko? Enggak, kamu nggak cocok kalau kenapa? Bingung aja gitu, jadi nggak mau. Terus gimana dong? Apa yang bisa Bapak Presiden bantu? Gimana supaya panen kamu banyak? Tapi masalahnya apa masalahnya? Jadi ini udah benar belum nih masalahnya ini nih. Udah betul. Tokomu sedikit gitu. Tapi tokonya ada di situ. Kalau nggak gampang tinggal taruh aja di lokasinya si Indra itu. Cengkareng yang di 30 juta, Kebon Jeruk, Palmera, Jambu Kasmira, Cabul. Udah. Nah berarti sekarang hambatannya tokonya masih sedikit di situ. Terus apa yang bisa dibantu buat membuka toko-toko di sini? Lokasi mana aja? Dari Senin sampai Sabtu mana yang paling buruk? Kemarin. Terus mana lagi? Jakarta Pusat, Street. Saya Matraman. Yang hari Jumat. Yang Jakarta Pusat, Street, yang sama mall. Hari Senin gimana? Depok Cinere. Kenapa? Itu juga ada masalah. Juga ada masalah. Cuma sebentar nih, standar panen kamu berapa nih? Berapa juta? Standar panen gimana maksudnya? Ya standar kamu kalau mau omset tuh berapa lah harinya ya?
Saya mau tahu apa cukup di Depok Cinere dengan standar panen gitu kan. Standar omset lah. Perharinya gitu. Kita per hari atau per bulan tinggal kita bagi. 6 jutaan. Eh? Mestinya 6 jutaan per hari. Mestinya 6 juta. Jadi target itu berapa? Yang kamu mau? Itu yang maksudnya yang bawahnya gitu Pak. Yang per hari ini maksudnya bawahnya yang 6 jutaan gitu. Untuk bawahnya. Bawah yang atasnya berapa? Atasnya 12-an. 12. Nah, Depok Cinere bisa nggak? Bisa nggak? Batas bawah 6, batas atas 12. Bisa. Area situ bisa, kira-kira potensi ada 6 sampai 12. Hari Selasa, Jakarta Pusat bisa. Rabu kemana? Rabu ke Ciracas. Ciracas, Jakarta Timur. Nah, itu gimana? Potensi? Ada? 6 sampai 12? Ada. Kamis kemana? Cakung Pulau Gadung Cilincing. Cakung Pulau Gadung Cilincing, iya, Jakarta Utara. Itu gimana? Ada di potensi. Cahaya gimana cahaya? Maksudnya gimana ya? Itu gimana ngambil? Terakhir kan ngambil yang rak itu, yang baru 2 harian yang lalu. Cahaya. Yang kemarin rak yang harus dipanggil. Itu Kamis. Jumat? Jumatnya emang kurang. Jumatnya kurang. Jakarta Timur. Iya. Terus Sabtu? Sabtu udah bisa. Bisa 6 sampai 12. Kalau gede sama penuh. penuh. Jadi hari ini nih ya, Iya. bisa 6 sampai 12. Berarti yang masalah Kamis, Jumat. Iya. Tapi gimana Jumatnya? Itu dari kemana dari tempat. Kurang tahu juga nih kemana di tempat ini. Enggak, lokasi itu di mana? Kurang misalnya. Kurang. Ya udah nanti masukin ke itu lokasinya yang Indra Wira Abul itu yang ambil toko-toko gedenya daerah Jakarta Barat. Terus bingung banyak lokasinya juga. Gimana jadi itu Jumatnya? Bahaya. Bahaya. Yang dijadwal Iya. nanti pahamnya jadi.
Ya coba nanti kita lihat. Nah, udah sampai sini, toko ada, lokasi ada, semua kelar. Terus selanjutnya apalagi hambatannya setelah ini? Tadi yang berarti ini masalahnya di hari Jumat aja yang toko ini. Selain itu udah ada semua lah, berarti kan udah tinggal panen. Nah, masalahnya apa setelah udah sampai sini? Berarti yang selain Jumat semua nggak ada masalah nih, ya kan? Ya dari lahan, ya kan? Dari toko, jumlah toko, pengambilan toko, langganan. Berarti kalau udah siap panen aja kita. Siap kita panen, kita ambil. Apa hambatannya di sini? Kenapa panennya masih sedikit? Kenapa nggak sesuai harapan kita 6-12 tadi? Toko barunya saya kurang Maksudnya? buat nggak bukain toko-toko barunya gitu. Oh ya, ada masalah toko baru lagi berarti di sini. Ya, kurang saya. Oh, kirain yang semua udah ready, tinggal kita petiknya. Berarti ada problem juga sama yang Jumat. Tokonya masih sedikit, toko langganan atau toko yang ambil. Iya, jadi kalau ada toko gitu saya kurang buat cobain aja lah. Potensinya ada, tokonya ada, tapi kita bahkan baru sedikit. Oh, yang Jumat, kalau kamu lihat potensinya kurang, tokonya juga nggak ada atau sedikit. Iya. Atau sama, Jumat juga sama nih, potensi ada, cuma lebih susah di lokasi yang Jumat. Yang beda, gimana? Yang argumen ini kurang serat gitu untuk areanya. Oke. Berarti yang lain ada masalahnya di jumlah toko juga. Iya. Oke. Tadi kenapa tadi? Buat Toko baru kenapa kamu? kurang masuk buat buka toko baru gitu. Ya, saya belakangan ini kan toko barunya kurang. Nah, hambatannya apa? Kadang serangannya sih Pak, kayak belakang ini yang saya kena masalah bagian yang dia nggak ada orangnya gitu. Kadang kayak situ kesel sendiri saya gitu. Yang 300.000 itu. Yang kayak yang waktu kayak Depok begitu gitu. Itu kan termasuk toko baru gitu. Kadang kayak saya kesel sendiri sama saya sendiri. Baru kamu ngerasain ini ya. Baru berasa ini. Oh, kita ngobrol-ngobrol sama Niko. Niko udah pernah sempat ngalamin itu tuh yang kemarin dia nggak mau drop dari toko baru. Cuma untungnya di dia udah ada basic yang banyak. Jadi pada saat dia drop, pas dia cari buka toko baru, konsepnya nggak begitu goyang. Tapi dia udah ngelewatin masa itu. Pas kena, ya kena itu barang, kena toko, nah, akhirnya dia mulai galau, mulai khawatir gitu. Mau cari toko baru lagi karena ada pengalaman yang seperti itu. Kan kalau itu pernah lah nggak dengan masalah-masalah ini kan? Iya kan? Si Miko pernah, terus dia ragu buka toko baru. Tapi kalau lo mesti inget ya, mungkin baru ngalamin jadi baru itu kali ya, baru berasa. Sebenarnya yang bisa makan kita banyak, ya. Atau yang kalau kita bisa kena tipu banyak, itu sama siapa? Sama siapa? Azan? Kita bisa kena tipu orang dengan jumlah yang banyak. Itu sama orang yang kayak gimana?
Sama siapa? Kita kalau kena tipu tuh, ya bisa sampai kena gede, kamu misalnya gede 20 juta. Itu sama orang yang kayak gimana? Sama siapa? Saya bisa kena tipu sampai 100 juta misalnya. Sama siapa? Toko tutup, toko kabur, Hmm? toko kabur. Iya sama toko kan. Iya, Saya juga gitu, kalau kena tipu 100 juta ya sama orang kan. iya. Maksudnya orang itu siapa? Ya macam-macam. Sama orang yang kita kenal baik. Semakin kita kenal baik, semakin kita kena tipu semakin banyak. Lu bisa kena tipu 20 juta, motor lu dipinjam dibawa pulang, terus dia kabur sama orang yang lu kenal baik. Kenapa? Percaya. Karena kalau lu udah kenal, semakin lu percaya, lu kena tipu juga semakin banyak. Orang yang kena tipu, gitu, koran penipuan lah, kena sampai miliaran lah, ya, atau kena tipu yang ratusan juta yang gede-gede, itu kan dia percaya sama orang itu. Kalau dia percaya berarti dia kenal baik sama orang itu. Apa hubungannya? Kalau lu kena tipu yang gede, lu kena tipu sama toko yang lama, bukan sama toko baru. Lu toko baru ngambil 20 juta nggak akan lu kasih. Artinya apa? Enggak toko baru, toko lama. Namanya di lapangan, yang namanya penipu atau tukang kemplang itu akan selalu ada, mau toko baru, toko lama. Mau 1 tahun lu kerja, mau 2 tahun, mau 10 tahun kerja, ya, orang-orang itu akan selalu ada. Iya. Lu nggak bisa, lu jangan kerja di lapangan. Si Lukman berapa banyak utang yang mau dibayar sama sales-sales yang keren. Saya cuma yang kena tipu. Cuma yang terpenting, lu tinggal hitung aja. Lu hitung, lu kena tipu berapa? 10 juta. Dari 10 juta ini, apa yang lu pelajarin? Lu belajar apa dari 10 juta ini? Bukan apa yang lu seselin ya. Kalau lu seselin, kelar ini udah. Kelar belum mati ya udah. Ya. Gue nggak mau usaha ini lagi. Gue udah nggak mau jual cendol lagi karena pas lagi jual cendol kena tipu, gitu kan? Ya udahlah, gue berhenti lah jangan main cendol deh. Tapi apa yang lu pelajarin dari kena 10 juta itu? Kalau saya cari masih ada notanya itu 376.000 kalau nggak salah, casing Spiderman. Itu sama langganan saya lama, bulan dia jual lagi ke daerah, sampai waktu dia nggak bisa bayar, dia ngilang. Itu notanya masih saya pegang. Kalau saya cari nanti masih ada tahun 2002. Itu sakitnya, keselnya sih minta ampun gitu. Cuma saya banyak belajar dari itu. Termasuk saya bilang murah uang sekolahnya, untung cuma 300 ribuan. Sales yang lain banyak, apalagi dulu nggak ada tenggat waktu, mau 6 bulan juga kamu kasih ya kasih aja, banyak yang ada juta. Cuma sikap apa kita setelah dapat masalah ini? Ini juga gue ngomongin sama si itu. Lu dapat apa dari dia? Kalau lu posisi sekarang, lu mau udah dapat kehilangan duit, omset lu jadi turun, jadi malah minus, jadi malah ruginya berlipat-lipat. Udah mah kita kena duit, kena mental pula lagi. Dia yang nipu, nggak tahu nasibnya bagaimana, mungkin lagi hahaha, lagi pakai duit yang kena tipu lain. Lah kita yang kena tipu, udah kena mental.
berapa? 10 juta? Perlu berapa balikin 10 juta? Omset berapa? 30 juta. Kalau 3% lah ya. 33 juta deh. Ya, junior kan nggak dapat 4%. 33 juta. Saya mesti balikin 33 juta. Sekarang problemnya dari mana tuh 33 juta kan? Omset 33 juta. Kalau lu nggak berani toko baru, ya cari toko yang udah aman. Cari toko yang S. Bisa nggak? Agak susah. Oke, cari yang Tempo. Tempo yang tokonya gede, toko aman. Ada Pak, tapi nggak cukup sampai 33 juta. Perlu buka toko baru. Oke, kalau perlu buka toko baru, kemarin pengalamannya gimana? Pengalamannya gimana ke toko yang baru ini saat itu? Apa pengalaman gue pada saat itu? Saya lagi yang 370 itu, ya itu udah pengalamannya, ya ke freelance itu. Untung kenanya dikit, artinya ada beberapa nota dia udah bayar dulu gitu, sampai terakhir ya sisa 370-an itu. Tapi sales-sales yang lain, ya supplier yang lain kena lebih banyak, ya kena lebih banyak, ada jutaan lah ya. Tapi pengalaman yang saya ambil di situ, ya nggak bisa terlalu percaya sama orang, jangan ngandelin orang. Gue harus percaya sama diri gue sendiri. Gue harus ngandelin diri gue sendiri. Gak bisa ngandelin orang. Jadi, sebaik apapun orang, seapapun orang, gue tetap waspada gitu. Karena gejala-gejala orang mau kabur pun, orang mau ngemplang, itu pasti ada gejala-gejalanya. Kayak hujan, ada gejalanya. Apa? Mendung. Hah? Mendung. Iya. Mendung. Ada mulai gerimis, ya. Ada gejalanya. Cuma kadang seringkali kita nggak perhatiin. Karena apa? Ya, karena kita nggak belajar dari uang sekolah itu. Itu mah hal biasa. Pernah nggak harimau makan landak, malah dia yang berdarah-darah kena duri landaknya? Ada nggak? Pernah lihat nggak videonya? Nah, iya. Kenapa dia berhenti makan? Dia berhenti jadi raja hutan. Hal itu makan selalu ada. Gue nggak ngecilin tanggung jawab itu gitu ya, ya kita harus ganti. Tapi itu udah satu resiko, ya. Itu udah satu tanggung jawab. Nah, gimana kalau coba terulang pertama atau terulang tapi nilainya nggak lebih besar dari yang pernah kena. Ada yang pernah kena berkali-kali, 2 kali, 3 kali. Cuma gimana dikurangi apesnya itu, gitu. Resikonya gitu. Menurut dia sih gitu. Hidup harus tetap jalan. Jadi hubungannya tadi nggak ada toko baru, toko lama. Dia mau makan aja. Justru toko lama yang harus hati-hati. Karena makannya lebih gede daripada yang toko baru. Terus apa nih toko lama lu harus tinggalin? Kan nggak ada. Ya halo. Ya. Oh yang itu cuma box ya? Oh jadi cepet 4 bulan kontrak.
Oh, iya.